Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu di sudut desa yang sunyi, isak tangis seorang nenek renta memecah kesunyian. Di bawah langit mendung, tubuhnya gemetar saat menemukan sosok kecil tergeletak. Bukan manusia, melainkan bayi harimau lemah. Tubuhnya kotor, matanya penuh ketakutan, menatap dunia yang kejam tanpa belas kasih. Siapa sangka, pertemuan ini menjadi awal dari ujian besar, menuntut keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Dunia yang dulu penuh damai kini berubah. Setiap detik jadi taruhan nyawa dan air mata. Saksikan, ketika satu rahasia kecil mengubah nasib satu desa, akankah kasih dan keberanian mampu menembus dinding prasangka? Atau justru petaka yang datang? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bayi harimau di ujung senja. Senja turun perlahan di ujung desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Suasana lengang menyelimuti jalan tanah yang mulai gelap. Hanya terdengar suara burung hutan yang pulang ke sarang. Di sebuah rumah reot di pinggiran desa, Mak Tijah duduk sendirian di ambang pintu. Tubuhnya renta dibalut kain lusuh, menatap langit yang mulai kelabu. Ia hidup sendiri, hanya ditemani suara angin dan nyanyian jangkrik malam. Sudah bertahun-tahun rumah tua itu menjadi saksi hidup Mak Tijah yang penuh luka, setelah kehilangan suami dan anak-anaknya yang pergi merantau entah kemana. Malam itu, suara aneh menggema dari balik semak-semak di belakang rumah. Mak Tijah menoleh, dadanya berdebar, rasa penasaran dan cemas bercampur jadi satu. Ia mengambil lampu minyak tua, melangkah perlahan menembus gelap. Kakinya gemetar tapi hatinya dipenuhi dorongan untuk mencari tahu. Suara itu terdengar lirih, hampir seperti tangisan, namun berbeda dari suara manusia. Mendekati sumber suara, Mak Tijah menemukan pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Di bawah naungan semak, seekor bayi harimau tergeletak lemah. Tubuhnya kotor, bulunya kusam bercampur tanah, matanya besar dan basah menatap Mak Tijah dengan ketakutan. Mak Tijah terdiam, tubuhnya membeku sejenak. Bayangan masa lalu ketika ia kehilangan segalanya seolah kembali membayangi benaknya. Namun, rasa iba dan kasih sayang tiba-tiba tumbuh dalam dadanya. Ia tahu, jika membiarkan bayi harimau itu di situ, pasti akan mati diterkam malam atau jadi korban manusia yang memburu. Perlahan, ia merunduk, mengulurkan tangan dengan hati-hati, berbisik lembut seolah berbicara kepada cucunya sendiri. "Tenang, Nak. Kau tidak sendirian di dunia ini." Suara Mak Tijah pelan dan menenangkan. Tanpa melawan, bayi harimau itu meringkuk di pelukan Mak Tijah. Tubuhnya menggigil karena dingin dan lapar. Dengan susah payah, Mak Tijah mengangkatnya pulang ke dalam rumah. Ia meletakkan bayi harimau di atas kain tua di pojok dapur, mengambil air hangat, lalu membersihkan tubuh kecil yang penuh luka dan kotoran. Air matanya mengalir pelan saat melihat harimau kecil itu memejamkan mata kelelahan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah Mak Tijah kembali dipenuhi suara napas makhluk lain selain dirinya. Ia menatap wajah harimau kecil itu, lalu memberinya nama Sibelang, sebuah nama sederhana yang lahir dari kasih dan harapan. Hari-hari berikutnya dipenuhi perjuangan. Mak Tijah harus mencari makanan untuk Sibelang, menyiapkan bubur nasi dicampur potongan ikan, memberi minum dengan botol kecil bekas cucunya. Ia tahu, merawat harimau bukan perkara mudah, apalagi di usia tuanya yang rapuh. Namun ia tidak peduli. Setiap pagi, suara Sibelang yang lapar membangunkan Mak Tijah dari tidurnya, mengingatkan dirinya pada masa lalu yang penuh kebahagiaan. Meski tubuhnya semakin tua, semangat hidup Mak Tijah seperti kembali menyala. Sibelang perlahan tumbuh sehat, mulai belajar berjalan di sekitar dapur, sesekali jatuh bangun, mengundang tawa kecil dari Mak Tijah. Malam-malam dingin diisi suara dengkuran pelan Sibelang di samping tungku, menambah kehangatan di tengah sunyi yang menyesakkan dada. Namun di balik kebahagiaan itu, Mak Tijah mulai merasakan ketakutan tersembunyi. Ia sadar, cepat atau lambat,
kehadiran si Belang pasti akan menimbulkan masalah besar. Ia hanya bisa berharap. Waktu akan memberi jawaban. Babak baru kehidupan Maktijah dan si Belang telah dimulai. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, Maktijah berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menjaga makhluk kecil itu, apapun resikonya. Tanpa ia sadari, perjalanan penuh ujian dan rahasia sudah menanti di depan mata. Pagi itu, mentari baru saja menembus celah dedaunan di tepi desa, membangunkan embun yang menempel di ujung rumput. Suara ayam berkokok bersahutan dengan lenguhan sapi dari kejauhan, menandakan kehidupan di desa kecil itu telah dimulai. Di dalam rumah tua yang terpencil, Maktijah duduk di lantai dapur, mengaduk bubur hangat dalam panci kecil. Sesekali matanya melirik ke pojok ruangan, tempat si Belang terbaring lemas, masih enggan bangun dari tidurnya yang pulas. Bulu-bulu di tubuh si Belang kini mulai tampak bersih dan sedikit lebih cerah. Bekas luka di kakinya perlahan sembuh berkat perawatan sederhana dari tangan-tangan renta Maktijah. Setiap pagi, rutinitas baru ini memberi Maktijah kekuatan yang entah datang dari mana. Ia bangun lebih awal, menyiapkan makanan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk si Belang. Kadang, ia mengupas ikan asin atau menumbuk jagung kering, lalu mencampurnya dengan bubur nasi agar si Belang punya tenaga. Ada perasaan damai di hati Maktijah setiap kali melihat mata si Belang menatapnya dengan rasa percaya. Seakan, dalam diam, makhluk kecil itu memahami luka dan kerinduan yang telah lama bersarang di dada Maktijah. Namun, kehidupan baru itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Si Belang, meski masih kecil, adalah harimau yang kelak tumbuh besar, dan secara naluriah memiliki sifat liar. Di suatu pagi yang cerah, saat Maktijah sibuk menjemur pakaian di halaman belakang, si Belang mencoba berjalan keluar dari dapur, mencium aroma udara pagi yang sejuk. Ia mengeong pelan, langkahnya masih limbung, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Maktijah segera menoleh dan berlari kecil menghampiri, panik kalau-kalau tetangga melihat. Dengan suara pelan namun tegas, ia memanggil si Belang kembali ke dalam rumah. "Jangan keluar, nak, di luar terlalu berbahaya untukmu," bisik Maktijah sambil menggendong si Belang masuk lagi ke dapur. Hari-hari berikutnya, Maktijah harus semakin waspada. Ia memastikan pintu dan jendela selalu tertutup rapat, bahkan membuat sekat dari kayu agar si Belang tidak sembarangan keluar. Setiap kali ada suara langkah kaki mendekat ke halaman rumah, jantung Maktijah berdebar kencang. Ia takut rahasia ini terbongkar. Takut kehilangan si Belang yang kini sudah seperti anak sendiri. Terkadang, ia menahan napas di balik dinding dapur saat tetangga lewat, berharap tak seorang pun menyadari kehadiran penghuni baru di rumah reot itu. Suatu siang, ketika Maktijah sedang duduk di beranda menenun tikar dari pandan kering, seorang anak kecil dari desa mendekat. Namanya Ayu. Gadis mungil yang sering datang untuk meminta buah mangga atau sekadar mendengar cerita dari Maktijah. Hari itu, Ayu membawa seikat bunga liar. Senyumnya cerah menembus keheningan rumah. "Mak, boleh aku masuk? Aku bawa bunga buat Mak." Suara Ayu riang, tanpa curiga. Maktijah menyambut Ayu dengan senyum hangat, meski dalam hatinya ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan. "Masuk saja, Ayu. Mak sedang sendiri di sini," ucap Maktijah, berusaha tetap tenang. Ayu melangkah ke dalam rumah, matanya melirik ke sudut dapur yang biasanya sepi. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh, seperti dengkuran pelan bercampur erangan kecil. Ayu mengerutkan dahi, mencoba menebak suara apa itu. "Mak, itu suara apa ya? Kayaknya bukan suara kucing," tanyanya polos. Maktijah tersenyum kaku, berusaha menutupi kegugupannya. "Oh, itu cuma tikus nakal di bawah tungku, kadang memang suka bikin ribut," jawab Maktijah cepat, berharap Ayu tidak bertanya lebih jauh. Untunglah, Ayu percaya begitu saja dan kembali asyik bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. Maktijah menarik napas lega, namun perasaannya tetap gelisah. Ia sadar, semakin lama, semakin sulit menyembunyikan keberadaan si Belang. Suara dengkuran dan langkah-langkah kecilnya kadang terdengar hingga keluar rumah, terutama saat malam tiba dan suasana desa sangat sunyi. Malam hari, ketika bulan sabit menggantung di langit, Maktijah duduk di samping tungku,
menatap si belang yang meringkuk di atas tikar tua. Ia membelai kepala si belang, mengusap bulu-bulunya yang mulai tumbuh lebat. Kau harus kuat, nak, tapi jangan pernah keluar rumah. Dunia luar terlalu kejam buatmu, bisik Maktijah, matanya berkaca-kaca. Si belang hanya menatapnya dengan mata bulat penuh harap, seakan tahu bahwa satu-satunya perlindungan yang ia punya di dunia ini hanya Maktijah. Pekan demi pekan berlalu, dan si belang tumbuh semakin besar. Tubuhnya mulai mengisi, cakar-cakarnya makin kuat, dan suara dengkurannya kini berubah menjadi auman kecil yang pelan-pelan menggetarkan dinding kayu rumah. Maktijah menyadari, waktu berjalan terlalu cepat. Setiap malam, ia berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan menjaga si belang, agar tak seorang pun menyadari rahasia yang mereka simpan bersama. Pada suatu malam, hujan turun deras, angin bertiup kencang menggoyangkan atap rumah Maktijah yang sudah rapuh. Suara petir menyambar membuat si belang ketakutan. Ia berlari ke pelukan Maktijah, menggigil ketakutan. Maktijah memeluknya erat, membisikkan doa-doa agar malam segera berlalu. Di saat seperti itu, ia merasakan kasih sayang yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Bagi Maktijah, si belang bukan lagi sekadar hewan liar, tapi penyejuk hati di masa tua yang sunyi. Namun, ketenangan itu mulai terusik. Kabar tentang hewan liar yang sering terdengar di sekitar desa mulai menyebar di antara warga. Beberapa ternak ayam dan bebek milik warga ditemukan mati atau hilang, menimbulkan kecemasan di desa kecil itu. Sebagian warga berbisik, mungkin ada harimau yang turun dari hutan mencari mangsa. Suara-suara mencurigakan di malam hari membuat warga semakin waspada. Mereka mulai memperketat penjagaan, memasang perangkap di kebun, bahkan membicarakan kemungkinan adanya hewan buas di sekitar pemukiman. Maktijah mendengar semua itu dengan hati gelisah. Ia tahu, cepat atau lambat, perhatian warga akan tertuju pada rumahnya yang berada di pinggir desa, dekat dengan hutan. Setiap langkah kaki yang terdengar dari arah jalan membuat Maktijah cemas. Takut jika suatu saat ada yang masuk dan menemukan si belang. Bahkan, ia mulai membatasi pertemuan dengan tetangga, jarang keluar rumah kecuali benar-benar perlu. Suatu sore, ketika Maktijah tengah membersihkan halaman, ia dikejutkan oleh suara keras dari balik pagar. Seekor ayam berlari tergesa-gesa, dikejar si belang yang tanpa sengaja keluar dari dapur. Maktijah menahan napas. Panik bukan main. Ia berlari mengejar si belang, memanggil dengan suara parau. Ayam itu berhasil kabur ke kebun, sementara si belang berhenti, menoleh ke arah Maktijah dengan wajah bersalah. Jangan pernah keluar rumah, nak. Di luar sana banyak bahaya, kau bisa celaka. Suara Maktijah bergetar menahan emosi. Kejadian itu membuat Maktijah semakin sadar, mustahil menyembunyikan si belang selamanya. Di malam-malam yang panjang, ia duduk termenung di ambang pintu, menatap gelap yang menyelimuti hutan. Pikirannya penuh pertanyaan dan rasa takut. Ia tahu, hari di mana rahasia besar ini terbongkar pasti akan datang, entah kapan. Namun satu yang pasti, ia tak akan menyerah. Demi kasih sayangnya pada si belang, Maktijah siap mempertaruhkan segalanya. Pagi berikutnya, Maktijah memutuskan membuat tempat persembunyian khusus di bawah rumah panggung, menutupinya dengan tumpukan kayu dan dedaunan. Setiap kali ada orang datang, ia segera menyuruh si belang bersembunyi di sana. Hidup mereka kini sepenuhnya dalam bayang-bayang, penuh rahasia dan kecemasan. Namun, di balik itu semua, ikatan antara Maktijah dan si belang semakin kuat. Mereka saling melindungi, saling menguatkan, seolah dunia hanya milik berdua. Waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu dengan was-was dan harapan. Di setiap helaan napas, Maktijah berdoa kepada Allah, berharap kisah mereka tetap terlindung dari mata-mata penasaran. Namun, bisikan takdir selalu hadir di sela kehidupan, menunggu saatnya untuk menguji keberanian, cinta, dan keteguhan hati manusia. Angin sore berembus pelan di sudut desa, menggoyangkan daun-daun jati yang mulai kering. Suasana tampak tenang seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, rasa gelisah mulai merambat di hati Maktijah. Sudah seminggu ini ia mendengar desas-desus dari para tetangga bahwa ada hewan buas yang berkeliaran di sekitar desa.
Beberapa ternak milik warga ditemukan mati dengan bekas cakaran. Sebagian mulai mengaitkannya dengan kemunculan harimau yang dipercaya turun dari hutan. Tak ada yang tahu kebenarannya, namun kecurigaan dan ketakutan perlahan menyelimuti desa kecil itu. Di balik dinding rumah tuanya, Mak Tijah duduk meringkuk di depan tungku sambil mengelus kepala si belang yang makin hari makin besar. Bulu-bulunya kini tumbuh lebat. Warna oranye cerahnya semakin jelas, belang hitam di tubuhnya semakin tegas. Suara napasnya pun mulai berat, menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Namun di mata Mak Tijah, si belang tetaplah makhluk kecil yang dulu ia temukan dalam kondisi sekarat. Kau harus berhati-hati, Nak. Jangan sampai jejakmu tertinggal di luar sana, bisik Mak Tijah. Suaranya parau menahan cemas. Pagi itu, Ayu kembali datang. Gadis kecil itu kini makin sering mampir, kadang membawa buah, kadang sekadar menemani Mak Tijah bercerita. Namun kedatangannya hari itu terasa berbeda. Ayu tampak penasaran dan gelisah. Mak, aku dengar warga mulai curiga ada hewan besar di sekitar sini. Katanya mereka mau patroli malam, ucap Ayu, matanya menatap tajam ke arah Mak Tijah. Perempuan tua itu hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan guncangan di hatinya. Mungkin mereka cuma salah paham. Hutan kadang memang bising, banyak suara binatang, jawab Mak Tijah pelan. Namun Ayu tidak mudah diyakinkan. Beberapa kali ia mengamati pojok dapur, tempat si belang biasa berbaring. Ia pernah sekali mendengar suara dengkuran yang aneh, namun memilih diam. Hari itu, rasa curiganya tumbuh. Mak, boleh aku lihat ke belakang rumah? Siapa tahu aku bisa bantu Mak bersih-bersih, katanya tiba-tiba. Mak Tijah terkejut. Ia tahu, jika Ayu melihat tempat persembunyian si belang, semuanya bisa berakhir. Tidak usah, Nak. Belakang rumah kotor, banyak semak berduri. Kau nanti malah luka, Mak Tijah beralasan. Kali ini nadanya agak tegas. Ayu mengangguk, meski matanya tetap tak bisa lepas dari sisi rumah yang ditutupi kayu dan karung bekas. Tak lama kemudian ia pamit, tapi Mak Tijah tahu, sejak hari itu rasa curiga Ayu mulai tumbuh. Malam pun tiba. Suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa warga berjaga dengan obor dan pentungan, berkeliling menyusuri pekarangan. Mak Tijah mengintip dari celah jendela. Jantungnya berdetak cepat. Ia berbisik pada si belang yang kini bersembunyi di bawah lantai rumah. Jangan keluarkan suara, Nak. Malam ini bisa jadi malam paling berbahaya untuk kita. Namun yang ditakutkan akhirnya terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, seekor ayam milik Pak Rusman berlarian ke arah pekarangan rumah Mak Tijah. Si belang, yang sebelumnya diam, mencium aroma darah dan naluri liarnya langsung bangkit. Tanpa sepengetahuan Mak Tijah, ia keluar dari persembunyian dan mengejar ayam itu hingga ke halaman depan. Suara gaduh langsung membangunkan warga yang berjaga. Lampu petromax dan obor langsung diarahkan ke sumber suara. Beberapa warga berseru, "Itu dia, harimau!" Ada di halaman Mak Tijah. Suasana mendadak ricuh. Mak Tijah terbangun, panik, berlari keluar dan memeluk si belang yang berdiri kebingungan di tengah halaman. Jangan sakiti dia!" teriak Mak Tijah sambil berdiri di depan si belang yang kini mulai mengaum pelan, ketakutan dan bingung dengan keramaian. Pak Jali, seorang warga yang paling vokal, langsung mendekat sambil membawa tombak. "Mak, minggir. Ini hewan liar, bisa membahayakan semua orang," bentaknya. Namun Mak Tijah tak bergeming. Tubuhnya yang renta berdiri tegar, menahan tubuh besar si belang yang perlahan mundur ke belakang. Dia tidak bersalah. Dia hanya harimau kecil yang aku rawat sejak bayi. Dia tidak pernah menyerang siapapun. Suara Mak Tijah bergetar. Matanya memohon belas kasihan. Kerumunan mulai ramai. Beberapa warga mulai maju, namun langkah mereka terhenti ketika si belang mengaum keras. Suara itu menggema ke seluruh desa, membuat semua orang mundur ketakutan. Suasana jadi tegang, nyaris meledak. Hingga tiba-tiba, suara langkah tergesa terdengar dari kejauhan.
Seorang pemuda bernama Wawan datang berlari membawa kabar penting. "Tunggu. Jangan sakiti dia. Aku tahu siapa yang mencuri kambing Pak Jali," teriaknya sambil terengah-engah. Semua orang menoleh. "Di pasar kota, aku melihat kambing Pak Jali dijual oleh seorang pria yang mencurigakan. Aku lapor ke polisi dan ternyata benar. Kambing itu dicuri oleh manusia, bukan harimau ini," lanjut Wawan dengan suara lantang. Kerumunan terdiam. Pak Jali mematung. Wajahnya merah menahan malu. Beberapa warga saling bertatapan, perlahan menurunkan senjata mereka. Pak Rusman, yang sejak awal tak pernah setuju dengan tindakan tergesa-gesa, maju dan berkata, "Kita semua salah. Kita menuduh tanpa bukti. Harimau ini tidak bersalah." Maktijah memeluk si belang erat. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tahu, meski si belang terbukti tidak bersalah, rasa takut warga tidak akan mudah hilang. Malam itu, ia duduk di samping si belang hingga fajar menyingsing, berpikir keras tentang langkah berikutnya. Ia sadar, waktu bersama si belang di desa ini tidak akan lama lagi. Sesuatu harus diputuskan, sebelum semuanya terlambat. Pagi harinya, beberapa warga datang ke rumah Maktijah. Mereka meminta maaf, namun juga dengan berat hati menyampaikan kekhawatiran. "Mak, kami tahu kau tulus. Tapi kami juga takut. Bagaimana kalau suatu hari dia kehilangan kendali? Kami hanya manusia biasa," ucap Bu Ratna. Suaranya pelan namun jelas. Maktijah mengangguk. Hatinya remuk. Ia mengerti. Di dunia ini, tidak semua bisa hidup berdampingan meski diikat dengan kasih. Malam itu, ia duduk berdua dengan si belang di teras rumah. Bintang-bintang menghiasi langit. Namun di hati Maktijah, hanya ada awan kelabu. "Nak, mungkin besok kau harus pulang ke hutan. Bukan karena aku tak sayang, tapi karena dunia ini belum siap menerimamu," bisiknya lirih. Si belang menatapnya, seakan memahami. Pelan-pelan ia meringkuk di samping Maktijah, menikmati malam terakhir di rumah kecil itu. Perpisahan yang tak diinginkan. Pagi itu datang tanpa suara. Matahari belum sepenuhnya naik saat Maktijah membuka matanya. Tubuhnya kaku karena semalaman duduk bersandar di dinding teras. Di sampingnya, si belang masih meringkuk dengan damai, seakan belum menyadari bahwa hari ini akan menjadi hari yang mengubah hidup mereka. Embun membasahi rambut dan kain Maktijah, namun ia tidak peduli. Dalam diam, ia menatap wajah harimau yang pernah ia selamatkan dari kematian. Binatang yang kini menjadi bagian dari jiwanya. Ia masuk ke dalam rumah, mengambil selembar tikar pandan, tali rotan, dan sehelai kain tua yang dulu pernah ia pakai saat menggendong cucunya. Perlahan, Maktijah menyiapkan bekal seadanya. Beberapa potong ikan kering, nasi dingin sisa semalam, dan 1 botol air. Ia tahu perjalanan ke hutan akan berat, bukan hanya bagi si belang, tapi terutama untuk dirinya sendiri yang kini tak muda lagi. Tapi keputusan sudah bulat. Demi keselamatan si belang dan ketenangan desa, ia harus melepaskan segalanya. Si belang tampak gelisah pagi itu. Ia berjalan bolak-balik di dalam rumah, mengendus-endus pintu seolah mengetahui akan ada sesuatu yang berbeda. Maktijah memanggilnya dengan suara lembut, membelai kepalanya dan menatap matanya dalam-dalam. "Hari ini kita harus pergi, Nak. Bukan karena aku tak ingin kau di sini, tapi dunia luar mulai tak bisa menerimamu. Dan aku tak mau melihatmu disakiti." Suaranya bergetar, tangannya menggenggam erat kalung rotan yang hendak ia pasangkan di leher si belang. Tak lama, Maktijah melangkah pelan keluar rumah, membawa si belang dengan kalung rotan yang melingkar di lehernya. Beberapa warga memperhatikan dari kejauhan, tidak berani mendekat, hanya memandang dengan campuran perasaan bersalah dan lega. Wawan, pemuda yang semalam menyelamatkan si belang dari kemarahan massa, berjalan mendekat lalu menundukkan kepala. "Mak, aku bisa bantu antar sampai ke batas hutan," tawarnya lirih. Namun Maktijah hanya tersenyum kecil dan menggeleng pelan. "Cukup sampai sini, Nak. Ini urusan yang harus aku selesaikan sendiri." Dengan langkah tertatih, Maktijah menuntun si belang melewati jalan setapak yang berkelok ke arah hutan.
Tiap langkah terasa berat. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Suara burung-burung liar seperti mengiringi perjalanannya yang sunyi. Si belang beberapa kali menoleh ke belakang, seakan ingin kembali, tapi Mak Tijah terus mendorongnya pelan ke depan, meski hatinya menangis. Sesampainya di tepi hutan, Mak Tijah berhenti. Di hadapannya membentang hamparan pepohonan tinggi menjulang. Akar-akar besar menjulur keluar seperti tangan yang mengajak masuk. Ia menatap ke dalam, lalu berlutut, membuka tali rotan dari leher si belang dan melepaskannya perlahan. Ini rumahmu, Nak. Di sini kau aman. Jangan pernah kembali ke desa. Aku akan datang sesekali, diam-diam, hanya untuk melihatmu dari kejauhan. Suaranya patah-patah, tubuhnya bergetar menahan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Si belang tidak bergerak. Ia hanya menatap Mak Tijah dengan mata besar yang kini mulai berkaca-kaca. Mak Tijah mengelus kepala dan lehernya, memeluk tubuh besar itu dengan segenap sisa kekuatannya. Pergilah, jangan buat perpisahan ini lebih sulit. Nak, bisiknya. Harimau itu akhirnya perlahan berjalan masuk ke dalam hutan, menoleh beberapa kali, seolah tak rela berpisah. Mak Tijah berdiri terpaku. Tubuhnya diguncang rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Suara ranting patah, gemerisik semak-semak, lalu hening. Si belang telah hilang ditelan rimba. Mak Tijah masih berdiri di tempat itu lama sekali. Tak ada air mata yang jatuh karena semuanya telah habis semalaman. Hanya kekosongan yang menyelimuti dirinya. Perlahan ia berjalan kembali ke desa. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Rumahnya terlihat dari kejauhan, berdiri sendiri seperti biasa, tapi terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hari-hari setelah itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi teriakan ketakutan malam hari. Tak ada laporan ternak hilang. Namun semua orang tahu, sesuatu yang berharga telah pergi. Beberapa warga mulai menghormati Mak Tijah atas keberaniannya. Mereka sesekali datang membawa makanan, sekadar menemani atau membersihkan halaman rumahnya. Namun Mak Tijah tetaplah Mak Tijah. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Setiap 2 minggu sekali, Mak Tijah berjalan ke batas hutan, membawa seikat makanan dan duduk di batu besar tempat ia melepas si belang. Ia tak pernah memanggil atau masuk terlalu jauh. Hanya duduk diam, menunggu dalam sunyi. Kadang suara dedaunan bergoyang membuatnya menoleh cepat, berharap bisa melihat sosok harimau yang pernah ia rawat. Tapi si belang tak pernah muncul. Hanya jejak-jejak kaki besar yang tertinggal samar di tanah basah. Suatu sore, saat Mak Tijah hendak beranjak pulang, ia menemukan bunga liar tersusun rapi di atas batu tempat ia biasa duduk. Bunga itu bukan bunga biasa, melainkan bunga yang hanya tumbuh di sisi dalam hutan, jauh dari jangkauan manusia. Mak Tijah tersenyum. Air matanya mengalir lagi. Kau masih ingat aku, ya, Nak? Bisiknya, pelan dan penuh rindu. Di antara batas desa dan hutan, di antara dua dunia yang tak bisa bersatu, cinta dan kenangan itu terus hidup. Si belang, harimau yang pernah tersesat, dan Mak Tijah, nenek tua yang menyelamatkannya, terhubung dalam keheningan dan doa yang tak pernah usai. Jejak kaki di batas hutan. Hujan turun pelan membasahi desa kecil yang mulai memasuki musim penghujan. Dedaunan basah berkilau oleh cahaya matahari yang menembus celah awan. Di rumah tua di pinggir desa, Mak Tijah duduk sendirian, memandangi tanah basah di depan beranda. Matanya kosong, tapi hatinya dipenuhi kerinduan yang tak bisa diungkapkan. Sejak hari ia melepas si belang ke dalam hutan, waktunya terasa seperti terhenti. Hari demi hari berlalu, namun bayangan harimau kecil yang ia rawat selama berbulan-bulan masih membayang jelas di matanya. Mak Tijah tak pernah melewatkan harinya untuk berjalan ke batas hutan. Tiap 2 atau 3 hari sekali, ia membawa sekantong makanan, duduk di batu besar, dan menanti tanpa suara. Tidak pernah ia membawa orang lain, tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ini rahasia hatinya. Rahasia yang hanya diketahui oleh pepohonan dan tanah di tempat itu. Dan si belang, tentu saja. Pada suatu pagi yang dingin,
Langkah kaki Mak Tijah terdengar pelan menyusuri jalan tanah yang mulai licin karena hujan semalam. Ia menggenggam payung kain tua dan kantong berisi potongan daging yang ia beli dari warung Pak Rusman. Ketika ia sampai di batu besar yang biasa ia duduki, matanya langsung tertuju pada tanah basah di depannya. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil bukan karena udara dingin, tapi karena perasaan yang menyergap dadanya. Jejak kaki besar, bekas cakar harimau, terpatri jelas di tanah basah di sekitar batu. Jejak itu segar, baru, dan mengarah ke arah tempat ia biasa duduk. Mak Tijah menahan napas. Air matanya langsung menetes tanpa aba-aba. Ia tahu, si belang masih sering datang, meski tak pernah menampakkan diri. Harimau itu masih mengingatnya. Mungkin ia hanya bersembunyi di balik semak, mengawasinya dari jauh, menjaga jarak agar tidak menimbulkan ketakutan. Mungkin itulah caranya menunjukkan cinta, dengan tetap melindungi dari kejauhan. Kau masih di sini? Ya, nak, aku tahu kau mendengar suaramu, ucap Mak Tijah sambil duduk di atas batu. Ia meletakkan bungkusan makanan di sebelahnya, lalu menatap hutan lebat di depannya. Pepohonan berdiri diam, hanya suara burung dan gemericik air hujan dari ranting yang terdengar. Namun Mak Tijah merasakan kehadiran itu, halus, lembut, tapi nyata. Sejak saat itu, Mak Tijah rutin menemukan tanda-tanda kehadiran si belang. Kadang bunga hutan tersusun rapi di atas batu. Kadang ada bekas cakaran kecil di batang pohon dekat tempat duduknya. Bahkan sekali waktu, ia menemukan bulu harimau yang tertinggal di atas tikar pandan yang biasa ia bawa. Semuanya menjadi penguat semangat hidupnya. Walaupun mereka kini dipisahkan oleh jarak dan ketakutan dunia, cinta di antara mereka tak pernah hilang. Namun, tidak semua di desa ikut merasa damai. Bu Ratna, yang dulu paling lantang menuntut agar si belang diusir, mulai resah. Ia beberapa kali melihat Mak Tijah berjalan ke arah hutan dan mengumpulkan bunga-bunga aneh. Gosip pun mulai beredar kembali. Jangan-jangan harimau itu masih sering datang, bisik seorang ibu di warung pagi. Mak Tijah belum juga lepas dari makhluk itu. Jangan sampai nanti anak-anak kita jadi korban lagi, timpal yang lain. Gosip berubah jadi ketakutan. Apalagi ketika anak Bu Ratna mengaku melihat bayangan besar di dekat sungai, malam-malam saat ia buang air kecil di belakang rumah. Semua perhatian kembali tertuju pada Mak Tijah. Mereka tidak lagi marah seperti dulu, tapi tetap saja, rasa takut membuat mereka menjauh. Beberapa warga mulai melarang anak-anaknya bermain dekat rumah Mak Tijah. Suara salam tak lagi sehangat dulu. Mak Tijah kembali dikelilingi kesunyian. Suatu sore, saat Mak Tijah sedang menjemur tikar di halaman, kepala dusun datang. Lelaki itu dikenal bijaksana, tapi kali ini wajahnya terlihat berat. Mak, aku hanya menyampaikan amanat warga. Mereka takut kalau harimau itu kembali ke desa. Mereka minta agar Mak tidak lagi pergi ke hutan, atau paling tidak berhenti memberi makan. Suaranya pelan tapi tegas. Mak Tijah hanya tersenyum. Senyum yang tidak marah, tidak sedih, hanya hampa. Aku tak bisa janji, Pak. Aku tidak memberi makan harimau. Aku hanya memberi makan rasa rindu, jawabnya tenang. Kepala dusun terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Malamnya, Mak Tijah duduk di ruang tengah rumahnya. Ia memandang ke arah dapur kosong yang dulu jadi tempat si belang tidur. Suara kayu terbakar di tungku terdengar lirih, menghangatkan ruangan. Dari celah dinding kayu, suara auman samar terdengar. Tidak keras, tidak jelas, tapi cukup membuat dada Mak Tijah sesak. Ia bangkit, mengambil kain selendang, lalu keluar ke beranda. Di ujung kebun, bayangan besar berdiri mematung. Tidak mendekat, hanya berdiri. Mak Tijah mengenali bentuknya. Itu si belang. Bahkan dalam gelap, ia tak bisa salah. Makhluk itu tidak bergerak, hanya memandang ke arah rumah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, si belang membalikkan badan dan menghilang ke balik rimbunnya malam. Esok paginya, Mak Tijah pergi ke batas hutan seperti biasa. Tapi kali ini ia tak membawa makanan.
Hanya selembar tikar dan sebuah bunga kecil. Saat ia tiba di tempat duduk biasa, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temui sebelumnya. Batu besar itu bersih, dan di atasnya ada potongan kayu berbentuk hati, diukir dengan cakaran. Entah bagaimana, siapa yang melakukannya. Tapi Maktijah tahu, si belang telah mengukir jejaknya, bukan hanya di tanah, tapi juga di hatinya. Ia duduk pelan, menyentuh kayu itu dengan ujung jarinya, dan berkata dengan suara lirih, "Tak perlu kau datang lagi, nak. Dunia ini tak akan pernah siap menerimamu seperti dirimu. Tapi aku akan selalu di sini, sampai waktuku habis." Ketika rimba bicara, sejak malam itu, tak ada lagi jejak, tak ada lagi bayangan besar yang berdiri di kebun belakang. Tidak ada bunga di atas batu. Tidak ada bulu harimau yang terselip di selat tikar pandan. Hutan kembali sepi seperti dulu. Batas antara desa dan rimba terasa semakin jelas. Maktijah, yang telah terbiasa dengan ritme diam penuh makna, kini kembali hanyut dalam hening yang menggigit. Ia tetap pergi ke batas hutan, meski tak lagi membawa bekal. Hanya dirinya sendiri dan langkah yang perlahan. Setiap kali duduk di atas batu besar itu, ia menatap dalam ke arah pohon-pohon yang berdiri tegak, berharap satu daun jatuh sebagai pertanda, satu suara ranting patah sebagai sinyal. Namun hutan tetap membisu. Seolah ingin mengatakan bahwa yang pernah datang, telah memilih untuk menjauh. Maktijah mulai bertanya dalam hati, apakah si belang kini telah berubah? Apakah ia telah menyatu dengan rimba, melupakan rumah kecil tempat ia dulu tumbuh? Ataukah ia sengaja menjauh karena tahu kehadirannya hanya akan membawa resah? Di desa, hari-hari berjalan seperti biasa. Warga kembali dengan rutinitas mereka, meski jarak antara mereka dan Maktijah masih terasa. Hanya Wawan yang sesekali datang, membawa kabar, membantu menimba air, atau sekadar duduk diam menemani. "Mak, kau yakin tidak ingin aku temani ke hutan?" tanya Wawan suatu hari. Maktijah hanya menggeleng. "Ini jalanku sendiri, nak. Aku sudah terlalu lama hidup dengan diam, jadi biarkan diam yang membawaku pada jawaban." Suatu pagi, saat kabut masih menyelimuti desa, kabar mengejutkan datang dari hutan sebelah barat. Seorang petani bernama Pak Doni, saat hendak memeriksa ladangnya yang berada di kaki bukit, menemukan sesuatu yang ganjil. Beberapa pohon tumbang seperti habis dilintasi makhluk besar. Batang-batang kayu tercabik. Tanah basah dipenuhi jejak besar. Lebih dari satu. Dan di tengah-tengahnya, ada sisa perkelahian, bekas cakaran dan bercak darah yang mengering. Berita itu menyebar cepat. Sebagian warga percaya itu adalah tanda harimau besar yang sedang menunjukkan wilayah kekuasaan. Yang lain menganggap itu pertanda buruk, bahwa hutan tak lagi bersahabat. Kepala dusun memutuskan untuk mengirim tim kecil ke hutan guna menyelidiki. Wawan, tanpa diminta, ikut dalam rombongan itu. Ada sesuatu yang ingin ia buktikan. Jauh di dalam hatinya, ia merasa si belang belum benar-benar pergi. Perjalanan menyusuri hutan memakan waktu seharian. Tim kecil itu menyusuri akar-akar besar, menerobos semak berduri, dan menyeberangi sungai kecil yang dangkal. Hingga akhirnya mereka tiba di lokasi yang dimaksud. Pemandangan di depan mereka membuat semua diam. Pohon-pohon besar tumbang, bekas cakaran di batang pohon terlihat segar. Dan di tengah-tengahnya, tubuh seekor harimau jantan besar tergeletak diam. Tubuhnya penuh luka, tapi yang paling mengejutkan, di sampingnya, berdiri seekor harimau lain, lebih besar, lebih kokoh, dengan garis hitam yang sangat dikenal oleh Wawan. Itu si belang. Gumam Wawan dengan mata membelalak. Tak ada yang berani mendekat. Si belang hanya menatap mereka dengan sorot mata tajam, namun tidak menyerang. Ia berdiri melindungi harimau yang tergeletak di tanah, seolah menjaga. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, si belang mengangkat kepala, mengaum satu kali, dalam, berat, dan penuh peringatan. Lalu mundur ke semak-semak, membawa tubuh harimau yang terluka bersamanya. Wawan dan tim tak mengejar. Mereka hanya berdiri diam, menyadari bahwa mereka baru saja menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka.
kebesaran, kesetiaan, dan barangkali balas budi. Kabar itu sampai ke desa malam harinya. Beberapa warga mulai berpikir ulang tentang siapa si belang sebenarnya. Bukan hanya sekadar harimau yang dibesarkan manusia, tapi sosok penjaga yang memilih untuk melindungi rimba dan sesamanya. Bu Ratna, yang dulu pernah menghasut warga untuk mengusir si belang, datang ke rumah Mak Tijah dengan wajah menunduk. "Mak, aku ingin minta maaf. Kami terlalu takut. Kami tak tahu, ternyata yang kami usir adalah penjaga hutan." Mak Tijah tak berkata banyak. Ia hanya memandang keluar jendela. Malam itu, ia menyalakan pelita dan duduk di beranda. Matanya menatap langit yang bertabur bintang. Di dalam hatinya, ia tahu si belang belum benar-benar pergi. Ia hanya memilih jalan hidupnya. Bukan lagi di rumah kecil berdinding kayu, tapi di jantung hutan, sebagai penjaga. 2 malam kemudian, saat angin timur mulai datang membawa hawa lembab dari laut, Mak Tijah terbangun oleh suara halus di beranda. Ia membuka pintu, dan hatinya seakan berhenti berdetak. Di lantai kayu beranda, ada setangkai bunga hutan, dan sehelai bulu harimau, masih hangat. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya tanda kecil bahwa dia pernah datang. Mak Tijah mengambil bunga itu, memeluknya pelan, dan tersenyum. "Terima kasih, Nak, kau tak pernah benar-benar jauh." Suara-suara dari dalam rimba. Musim kemarau datang perlahan, membawa angin panas yang mengeringkan dedaunan dan menggugurkan bunga-bunga liar di tepi jalan desa. Ladang warga mulai retak, sungai-sungai kecil menyusut, dan sumur-sumur mulai dangkal. Namun di tengah kesulitan alam itu, warga desa merasakan sesuatu yang tak biasa. Sebuah ketenangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tidak ada ternak yang hilang, tidak ada suara mencurigakan dari hutan. Mereka hidup dalam damai yang sunyi, tanpa ancaman yang selama ini mereka kira datang dari rimba. Di rumah tuanya, Mak Tijah menjalani hari-harinya dengan perlahan. Tubuhnya semakin ringkih, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tetap pergi ke batas hutan meski langkahnya tertatih. Ia tak lagi membawa bekal, tak lagi membawa harapan akan pertemuan. Yang ia bawa kini hanyalah kerinduan, yang tak pernah bisa dipadamkan waktu. Batu besar tempat ia biasa duduk kini ditumbuhi lumut, tapi tiap ia datang, permukaannya selalu bersih, seolah ada yang diam-diam menjaganya tetap utuh. Wawan masih setia mengunjungi Mak Tijah. Ia sering mendengar kisah dari sang nenek, kisah yang tak pernah berubah, tentang harimau kecil yang tumbuh menjadi penjaga hutan. Setiap kali Mak Tijah bercerita, suaranya lembut, seolah tak ingin mengusik kenangan yang terlalu berharga. Namun suatu hari, Mak Tijah meminta sesuatu yang belum pernah ia katakan sebelumnya. "Nak, bisakah kau menemaniku lebih jauh masuk ke dalam hutan? Aku ingin melihat tempat terakhir si belang berdiri." Wawan sempat ragu, tapi melihat tatapan mata Mak Tijah yang penuh tekad, ia tak bisa menolak. Esok paginya, mereka berangkat. Perjalanan dimulai dari jalan setapak biasa, lalu semakin masuk ke dalam rimba yang lebih dalam dari yang pernah mereka lewati sebelumnya. Suara burung semakin sunyi, hanya suara ranting patah dan napas yang saling mendekatkan mereka dengan semesta. Mereka melewati akar besar yang menjulur seperti tangan raksasa, menyusuri sungai kecil yang airnya nyaris habis, lalu naik ke perbukitan rendah yang penuh dengan lumut hijau dan cahaya matahari yang menembus lebatnya daun. Di sebuah lembah kecil, Mak Tijah berhenti. Ia memejamkan mata, seolah sedang merasakan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Disinilah dia dulu berdiri, melindungi temannya yang terluka. Tempat ini menyimpan napasnya, bisiknya. Wawan menatap sekeliling. Tempat itu tampak biasa saja di mata orang awam. Namun saat ia menelusuri tanah di sekitar, ia menemukan beberapa bekas cakaran di pohon dan batu, tanda-tanda perkelahian yang telah dilupakan waktu. Ia juga melihat bunga liar yang tumbuh rapi di satu sudut tanah, seolah ditanam dengan sengaja. "Mak, sepertinya dia masih tinggal di sekitar sini," ujar Wawan pelan. Mak Tijah hanya mengangguk. Ia lalu duduk di tanah yang kering, membuka selendang tuanya dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Sehelai kain kecil,
yang dulu pernah ia gunakan untuk menyelimuti si belang saat masih bayi. Ia meletakkannya di tanah, lalu menatap langit. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa datang. Nak, tubuhku sudah tak sekuat dulu. Tapi aku percaya, jika nanti aku tak bisa datang lagi, kau pasti tahu. Suaranya bergetar pelan. Dalam perjalanan pulang, Mak Tijah diam sepanjang jalan. Wawan memandangnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, apa yang dilakukan Mak Tijah bukan sekadar ziarah, tapi penyerahan sepenuhnya kepada waktu dan semesta. Saat mereka sampai di desa, langit mulai gelap, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Dan malam itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Suara auman panjang terdengar dari arah hutan. Bukan suara ancaman, tapi suara panggilan. Panjang, dalam, penuh emosi. Seluruh desa mendengarnya. Bahkan ayam-ayam dan anjing peliharaan mendadak diam. Suara itu datang 2 kali, lalu menghilang. Dan dalam hati Mak Tijah, ia tahu, si belang sedang berbicara. Bukan kepada desa, bukan kepada manusia lain, tapi hanya kepada dirinya. Esoknya, Wawan kembali datang ke rumah Mak Tijah. Namun rumah itu sunyi. Pintu tidak terkunci, tapi tak ada siapa-siapa di dalamnya. Di atas meja, ada semangkuk nasi yang belum disentuh dan secangkir teh yang sudah dingin. Di kamar, tempat tidur masih rapi. Dan di samping ranjang, terlipat kain tua berwarna coklat, kain yang dulu digunakan untuk menggendong si belang. Wawan keluar, mencari ke arah hutan. Ia menyusuri jalan yang biasa ditempuh Mak Tijah. Hingga di batas hutan, di atas batu besar tempat mereka biasa duduk, ia melihat sepasang jejak kaki manusia tua, dan satu jejak lain yang tak asing. Jejak kaki harimau. Keduanya berdampingan, mengarah ke dalam hutan, dan tak pernah kembali. Hari-hari setelah itu, warga desa sering melihat bunga liar tumbuh rapi di sepanjang jalan menuju hutan. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Tak ada lagi kabar tentang gangguan dari hewan liar. Desa benar-benar tenang. Namun tiap malam, jika langit cerah dan bulan menggantung, kadang terdengar suara halus dari hutan. Bukan auman, bukan langkah kaki, tapi semacam bisikan. Seolah hutan sedang berbicara, menyampaikan bahwa 2 jiwa yang saling mencintai kini telah bersatu di jantung rimba. Dan sejak saat itu, warga desa menamai bagian hutan itu dengan nama baru, Rimba Mak Tijah. Bukan sebagai bentuk ketakutan, melainkan penghormatan. Untuk cinta yang melampaui ketakutan. Untuk kasih yang melindungi, bahkan setelah semuanya hilang. Legenda dari desa Batas Rimba. Tahun-tahun berganti. Wajah desa kecil itu telah banyak berubah. Jalan tanah kini perlahan diganti dengan bebatuan rapat. Beberapa rumah berdinding papan kini berubah menjadi semen sederhana. Anak-anak yang dulu bermain di bawah pohon jambu kini sudah tumbuh dewasa. Sebagian merantau, sebagian tetap tinggal, meneruskan ladang dan kebun warisan orang tua mereka. Namun di antara semua perubahan itu, satu hal yang tidak pernah berubah adalah cerita tentang Mak Tijah dan si belang. Wawan kini bukan lagi pemuda. Tubuhnya lebih kekar, wajahnya lebih dewasa. Ia tinggal tak jauh dari rumah tua Mak Tijah yang kini dibiarkan apa adanya. Tidak dibongkar, tidak diubah, hanya dibersihkan sekali-sekali. Beberapa kali dalam setahun, ia datang bersama anak-anak desa, duduk di tangga kayu rumah itu dan menceritakan kembali kisah yang terus hidup dalam ingatan. Kisah tentang seorang nenek yang menyelamatkan seekor bayi harimau, membesarkannya dalam kasih sayang, dan akhirnya melepaskannya dengan air mata yang tak pernah kering. Anak-anak, di hutan sana, ada bagian yang tidak boleh sembarangan dimasuki, kata Wawan sambil menunjuk arah barat, tempat hutan tua masih berdiri. Itu Rimba Mak Tijah. Siapapun yang masuk tanpa niat baik, biasanya akan tersesat. Tapi kalau kalian datang dengan hati yang tulus, kalian akan menemukan jalan pulang. Anak-anak mendengarkan dengan mata membulat, penuh rasa takjub dan sedikit takut. Dari cerita ke cerita, legenda itu tumbuh. Warga menyebut rimba itu sebagai tempat suci,
tempat di mana batas antara manusia dan alam saling menghormati. Tidak ada yang berani menebang pohon di sana. Suara auman kadang masih terdengar di malam-malam tertentu, namun tidak ada yang merasa takut. Justru mereka merasa dilindungi. Beberapa petani bahkan mengaku ladangnya yang dekat hutan selalu subur, seperti dijaga dari hama dan perusak. Semua itu dipercaya sebagai berkah dari makhluk yang tinggal di dalamnya, si belang, sang penjaga. Di suatu pagi yang hangat, saat embun masih bergelantung di pucuk ilalang, seorang anak laki-laki bernama Danu bermain terlalu jauh ke tepi hutan. Tanpa sadar, ia menyusuri jalan setapak yang mengarah ke dalam rimba Maktijah. Wawan yang mendengar kabar itu segera menyusul, ditemani beberapa warga. Mereka memanggil nama Danu berulang kali, menembus kabut tipis dan semak yang mulai tinggi. Namun tidak ada jawaban. Setelah 2 jam pencarian, mereka menemukan Danu sedang duduk tenang di bawah pohon besar. Tangannya memegang bunga liar berwarna putih. Wajahnya tidak panik, justru tenang, seolah tahu bahwa ia tidak sendirian. "Paman Wawan, aku tadi ditemani," ucapnya polos. "Ada suara yang bilang jangan takut. Lalu aku duduk dan tunggu saja." Wawan memandang sekeliling. Tidak ada siapapun. Hanya udara hening yang menyelimuti. Namun dalam hatinya, ia tahu. Si belang belum pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik rimba, hadir hanya ketika diperlukan, menjaga desa dari ancaman yang tak terlihat. Sejak peristiwa itu, kepercayaan warga terhadap legenda Maktijah dan si belang semakin kuat. Beberapa di antara mereka mulai menyebut tempat itu sebagai rimba penjaga, bukan lagi sekadar tempat yang ditakuti, tapi dihormati. Setiap tahun, tepat di hari wafatnya Maktijah yang diakini berdasarkan hitungan wuku dan musim, warga mengadakan doa bersama di batas hutan. Mereka membawa bunga, makanan kecil, dan membacakan doa untuk perempuan tua yang telah mengajarkan arti kasih sayang sejati, bahkan kepada makhluk yang dianggap menakutkan. Di malam peringatan itu, langit biasanya cerah. Bintang tampak lebih banyak dari biasanya. Dan jika beruntung, warga bisa mendengar auman panjang dari arah rimba. Bukan suara marah, tapi seolah panggilan. Suara yang membawa kenangan, rasa aman, dan bisikan cinta yang tak pernah padam. Dan di rumah tua Maktijah, yang kini menjadi semacam tempat singgah, sebuah papan kayu terpaku di atas pintu, bertuliskan kalimat sederhana. "Disinilah kasih tak mengenal bentuk, dan keberanian tak pernah menuntut balasan." Setiap kali seseorang membaca kalimat itu, mereka seakan bisa mendengar suara lembut Maktijah berkata, "Jangan takut mencintai apa yang dunia tolak. Kadang, justru di sanalah Allah letakkan penjaganya." Dan legenda itu terus hidup. Diceritakan turun-temurun, dari lisan ke lisan, dari hati ke hati. Tidak untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa di dunia ini, kasih sayang bisa menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari kekuasaan. Ia bisa menumbuhkan pengorbanan. Dan bahwa di antara akar pohon dan auman rimba, pernah ada cinta yang tak akan pernah lenyap di telan waktu.